Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 9D maupun kelas 9E. Hari ini saya, Bu Umi Farida, akan menjelaskan kepada kalian tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana sistem reproduksi pada manusia merupakan bab pertama untuk mata pelajaran kelas 9. Mata pelajaran apa? IPA. Nah, sebelumnya kenalkan dulu ya, kapan-kapan akan kita bisa say hello di Zoom atau video. Nah, saya Umi Farida akan mengajarkan IPA di kelas kalian. Nah, jangan lupa sebelum membuka media pembelajaran yang saya share, kalian harus absen, jangan sampai terlambat. Jadi minggu yang lalu belum absen, berarti minggu ini harus absen. Jadi nanti kelihatan memang absennya online. Jadi misalkan yang nggak bisa masuk bisa WA, atau yang memang nggak absen, kemudian ada yang kemarin saya tanya nggak absen karena paketannya habis, atau menunggu orang tuanya datang karena bisa ngecek pembelajarannya, bisa absen kalau orang tua atau saudaranya sudah pulang bekerja, itu enggak apa-apa. Yang penting harinya belum berganti ya. Jadi misalkan ada yang terlambat absen, saya masih melihat kondisinya, mungkin ada yang memang HP-nya nggak ada ya. Setiap siswa, setiap guru pasti punya kendala masing-masing, tidak apa-apa, nanti kita saling memberi solusi. Nah, saya lanjut ke pembelajaran kali ini, yaitu sistem reproduksi. Kalau kalian mendengar kata reproduksi, nah, re itu kan kembali, produksi menghasilkan, berarti menghasilkan kembali. Nah, di situ kan ada gambar family ya. Family itu keluarga. Nah, itu ada orang tua dan anak-anaknya. Nah, berarti reproduksi itu nanti hubungannya sama keturunan atau memperbanyak diri. Nah, ini tapi khususnya untuk kelas 9 kita akan pelajari pada manusia. Nah, biasanya kalau belajar reproduksi itu kan lebih jelas kalau memang langsung, tapi keadaannya memang lagi COVID, kita belajarnya dari berbagai sumber, tidak apa-apa. Nah, ini saya jelaskan secara singkat tapi jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan setelahnya bisa lewat WA, boleh japri, boleh di grup, boleh di classroom, terserah ya. Nah, lanjut. Kalau saya tanya kepada kalian, pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu kita bisa mengandung? Nah, pernah nggak kepikiran seperti itu? Jadi, bagaimana ibu kita bisa mengandung? Kira-kira itu dari mana, kemudian berkembang sampai kamu lahir, itu prosesnya seperti apa? Nah, ini dipelajari semua di bab ini ya. Oke. Nah, jadi pasti kamu kepikiran, loh, saya kok bisa mengandung adik saya ya? Terus itu prosesnya seperti apa? Punya nyawa, punya anggota tubuh dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, jadi gini, pernahkah terpikir olehmu bagaimana ibu kita bisa mengandung sampai kita terlahir? Itu bagaimana ya? Ini ada hubungannya. Nah, itu ada gambar orang tua punya anak yang lebih besar, kemudian ada yang lebih kecil atau adiknya. Nah, itu hubungannya pada sistem alat reproduksi. Jadi seorang ibu bisa mengandung, bisa melahirkan seorang anak, itu harus memiliki sistem alat reproduksi. Nah, itu nanti kita pelajari. Oke. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada itu ya. Nah, saya kembalikan lagi. Nah, ini ada nenek, kakek, ini ada ibu, bapaknya, ada anak-anaknya. Nah, nanti sampai
punya cucu atau punya anak lagi. Nah, itu prosesnya seperti apa? Nah, ini intinya manusia itu awalnya dari satu sel. Satu sel awalnya, sel itu sudah kalian pelajari ya dari kelas 7, bagian yang paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Tapi dia bisa melalui pembelahan. Nah, pembelahan. Jadi yang namanya pembelahan, satu membelah, kemudian membelah lagi, membelah lagi, membelah lagi. Kalau sudah sampai dewasa, ketika kamu dewasa itu selmu itu bisa 200 triliun. Nah, jadi intinya membelah itu kan jadi banyak, berkembang, tumbuh, berkembang sampai berkembang biak. Nah, itu fungsinya pembelahan. Jadi sel-sel di tubuh kita itu bisa membelah. Nah, membelah itu berarti memperbanyak diri. Nah, saya lanjut ya. Nah, oke. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa sel harus membelah? Mengapa sih sel itu diciptakan punya sifat membelah, bisa memperbanyak diri jadi banyak? Itu kenapa fungsinya? Nah, ini jawabannya. Nah, ini lihat ya. Ini dilihat bisa ini itu nanti kita pelajari di bagian 2. Kalau awal ini kita baru mempelajari tentang pembelahan. Itu gambaran yang saya lingkari merah itu adalah gambaran dari sel telur dan sel sperma. Nah, itu kalau menyatu, bertemu, itu akan berkembang jadi blastosit, kemudian jadi ases ini. Nah, ini jadi ke 34 hari, 40 hari, sampai ini ada 4 minggu, sampai 40 week. 40 weeks itu berarti 40 minggu, sekitar 9 bulan ya, 9 bulan lebih. 9 berarti ya hampir bisa sampai itu ya. Selain 9 bulan, 9 kali 4 kan 36, itu bisa sampai 10 bulan ya. Tapi biasanya 9 bulan lebih 2 minggu, lebih seminggu itu sudah lahir. Nah, oke. Nah, ini juga ada gambarannya. Jadi human cell atau selnya manusia itu banyak. Nah, mungkin bisa diperbesar ya nanti ya gambarnya, di screenshot dulu atau langsung diperbesar juga bisa. Nah, itu ada sel di lung, di paru-paru, ini di paru-paru, kemudian di hati, di ginjal, dimanapun. Jadi sel di setiap bagian tubuh itu pasti akan berkembang ya. Nah, itu punya fungsi beda-beda di setiap bagiannya. Ada yang jadi nanti sistem peredaran darah, blood ya, kemudian sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi. Nah, khusus kali ini kita akan pelajari tentang sistem reproduksi. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa sih sel itu membelah? Nah, tujuan dari sel-sel membelah itu yang pertama untuk pertumbuhan. Oke, saya kembali lagi ya. Pertumbuhan, kemudian perbaikan sama reproduksi. Kalau pertumbuhan, coba ini dibaca. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup. Jadi kalau selnya berkembang, membelah, selnya jadi banyak. Nah, kalau semakin banyak berarti semakin besar. Nah, awalnya kamu bayi, terus sekarang sudah anak anak MTS, berarti kan lebih besar lagi. Nanti kalau sudah SMA tambah besar lagi. Tapi nanti ada masanya ketika kamu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Nah, itu pertumbuhan. Kemudian perbaikan tuh gini gambarannya. Jadi perbaikan jaringan yang rusak pada tubuhmu itu adalah salah satu tujuan dari sel membelah. Jadi misalkan kamu jatuh ya, kamu jatuh terus ada luka, misalkan sobek sedikit apa ini
sobek sedikit kulitmu, berdarah. Nah, itu kan kemudian tiba-tiba juga bisa berhenti darahnya. Kemudian lecet, setelah lecet, kering, kemudian kembali lagi seperti semula. Nah, itu namanya adalah perbaikan. Misalnya kulitmu juga ada yang mengelupas, nanti kembali lagi. Misalkan ada yang berjerawat ya, bisa kembali lagi, itu berarti namanya perbaikan. Paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan bisa di chat. Kemudian tujuan yang terakhir adalah reproduksi. Nah, proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Karena reproduksi itu hubungannya nanti sama keturunan, berarti itu hubungannya sama pembentukan sel kelamin. Oke, itu yang nanti kita pelajari ya. Pembelahan sel. Nah, memang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel secara terperinci, karena itu adalah awal mulanya yang harus kamu pahami untuk mempelajari reproduksi. Nah, nanti biar tahu kenapa bayi itu dari sel sperma dan sel telur bisa sampai menjadi manusia yang lengkap, yang besar, kemudian lahir sempurna. Nah, itu juga karena adanya pembelahan sel ini. Jadi harus paham biar ini ilmu yang bermanfaat ya. Nah, jadi bukan hanya nanti belajar alat-alat reproduksinya saja, tapi juga harus paham prosesnya. Oke, pembelahan sel itu yang pertama ada mitosis. Yang kedua adalah meiosis. Nah, kalau mitosis ya, yang diingat-ingat depannya aja, mito, menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Jadi, anakan, jadi keturunannya atau hasil pembelahannya itu identik, jadi sama persis dengan induknya. Jadi misalkan 2N. Jadi misalkan selnya itu membelah induknya itu kromosomnya 2 pasang. Maka hasil anaknya kromosomnya juga 2 pasang, sama. Nah, itu adalah mitosis. Sedangkan meiosis. Nah, kalau meiosis itu menghasilkan 4 sel anakan. Nah, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Misalkan induknya itu 2 pasang, maka anaknya kromosomnya adalah setengahnya. Setengah dari 2 adalah 1. Jadi, kalau ini misalkan 2 pasang alias 2N, maka anaknya juga 2N. Nah, kalau meiosis 2N, maka anaknya adalah N atau setengahnya, karena setengah kali 2N adalah N, karena ini dicoret ya. Paham ya? Jadi kalau mitosis pasti sama dengan induknya, kalau meiosis pasti berbeda. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan yang sudah saya pisahkan, sudah jelas menurut saya. Kalau misalkan kurang jelas menurut kalian, nanti bisa tanya. Nah, perbedaan kalau dilihat hasil, tadi sudah saya jelaskan, mitosis menghasilkan 2 sel anakan, meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Sifat anakan sama dengan induknya. Meiosis tidak sama dengan induknya. Nah, ini yang hubungannya sekarang jumlah kromosom. Sama dengan induknya atau disebut diploid karena di 2N. Separuh, kalau yang ini separuh dari jumlah kromosom sel induk haploid. Fase pembelahannya, kalau mitosis itu ada 4. Nah, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, ini fase-fasenya nanti ada gambar, kalau kamu lihat gambar itu lebih jelas, lebih mudah. Kalau meiosis itu
2 kali ya. Nah, maaf ya. Oke, saya percepat. Nah, kalau yang meiosis itu terjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi 2 kali lipat dari mitosis pembelahannya. Nah, tipe reproduksinya. Tipe reproduksi dari mitosis adalah aseksual, meiosis adalah seksual. Nah, maksudnya apa? Seksual dan aseksual. Kalau aseksual itu berarti artinya tak kawin. Seksual berarti kawin. Maksudnya, kalau aseksual itu tanpa pertemuan sel gamet, sedangkan seksual itu berarti dengan pertemuan gamet. Nah, oke. Nah, berarti kalau mitosis itu kan proses pembelahan sel atau reproduksi dirinya dengan tipe reproduksi aseksual. Maka tidak terjadi pencampuran genetik. Nah, jadi tidak ada pencampuran genetik. Misalkan gampangnya gini, misalkan ada A, kalau membelah akan jadi A. Nah, kan nggak ada pencampuran genetiknya, sama persis sama induknya. Tapi kalau meiosis, nah, kalau meiosis itu kan tadi pakai seksual. Nah, kalau seksual itu kan berarti ada pertemuan antar sel gamet. Nah, sehingga akan ada proses pencampuran genetik. Nah, sehingga proses pencampuran genetik itu ada perbedaan antara sel anak dengan sel induk karena pencampuran misalkan A dan B, maka akan terjadi A atau B ataupun campuran A sama B. Itu maksudnya, yaitu gampangnya seperti itu ya. Gampangnya kalau mitosis itu tidak ada pencampuran, kalau meiosis kan ada pencampuran genetik atau sifat keturunan. Oke, kemudian organisme yang bisa mengalami mitosis itu semua jenis organisme. Jadi semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan meiosis itu yang bisa terjadi meiosis itu cuma manusia, hewan, tumbuhan dan jamur. Ya. Untuk organisme yang lainnya tidak bisa mengalami pembelahan meiosis. Nah, fungsi dari pembelahan mitosis itu sendiri adalah reproduksi sel dan buat pertumbuhan dan perbaikan sel. Nah, ini biasanya memang khusus untuk sel yang rusak akan mengalami pembelahan mitosis. Sedangkan kalau meiosis membedakan genetik suatu organisme melalui reproduksi seksual. Jadi bisa membedakan keturunan suatu makhluk hidup ya. Karena reproduksinya secara seksual, karena ada pertemuan antara gamet. Oke. Nah, ini gambar mitosis. Gambar apa ya? Nah, waktu kelas 7-8 pasti nggak nemu ini. Waktu SD juga belum pernah. Waktu SD apalagi, ini pelajaran baru dan pasti sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, ini ada gambar, anggap saja sel. Emang sel ya, itu sel mengalami fase-fase pembelahan mitosis. Yang pertama ada profase, metafase, anafase, telofase. Nah, sebenarnya cara untuk menghafalkan seperti ini yang cirinya banyak itu cukup kamu mengingat gambarnya. Kalau sudah tahu bagiannya, kamu kalau ingat gambarnya itu bisa mendeskripsikan. Tuh kalau nggak ingat, ya berarti harus diingat dulu memang ya. Minimal kalau kamu pernah lihat, kamu akan mengingat. Nah, apalagi kalau kamu memperhatikan, kamu ulang-ulangi lagi sampai paham. Kalau ada pertanyaan berani tanya, kemudian saya ngasih solusi, kemudian saling paham, berarti nanti akan masuk wes apal pokoknya ya. Oke. Ini ada membran inti. Nah, kemudian membran inti itu yang coklat itu ya. Yang biru sama merah ini itu kromosom. Nah, kromosomnya sudah mengganda
kemudian memadat. Nah, sudah mengganda waktu profase, jadi sudah 2 kali lipat. Nah, itu 2 sudah jadi 4 ya. Membran inti mulai rusak, nah menjadi bagian kecil atau fragmen. Nah, membran intinya mulai rusak, itu putus-putus. Nah, kalau sudah profase maka akan mengalami metafase. Nah, kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Bidang pembelahan tuh yang mana? Yang sini, yang tengah. Nah, itu jejer-jejeran tuh biru sama merah di situ. Itu namanya metafase. Kalau sudah lihat gambar seperti itu, biasanya kalau di pilihan ganda ini nggak ada kan ya. Langsung ditanya, ini adalah proses apa? Nah, itu adalah proses ketika kromosom ada di bidang pembelahan, berarti namanya proses metafase. Kemudian kalau anafase itu kromosomnya bergerak menuju kutub yang berlawanan. Tuh, kutub itu yang mana? Nah, ini yang kutub ya. Ujung-ujungnya itu kutub. Nah, ketika pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Itu sudah terpisah ya. Nah, itu pada kutub yang sebelah sana bisa dianggap utara sama selatan. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu akan terjadi telofase. Nah, telofase itu membran intinya mulai kembali bergabung. Noh. Itu yang warna coklat-coklat ini bergabung. Terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, 2 sel anakan itu berarti di sini sama sini. Nah, itu namanya proses sitokinesis. Pasti terakhirnya di telofase itu akan membelah jadi 2. Nah, sel anaknya sudah jadi 2 dan bersifat diploid. Nah, kembali lagi nanti kalau sudah balik lagi seperti ini, membelah terus ya. Membelah. Kalau sudah 1 jadi 2. Nah, berarti ini jadi 2. Nah, dan sama sifatnya itu mitosis. Dan bersifat diploid, sama-sama 2 pasang. Nah, kromosomnya sama-sama 2 pasang. Misalkan manusia itu 23 kromosom berarti 46. Nah, ketika membelah, untuk sel apa sih yang bisa mengalami mitosis? Nah, itu berarti sama ya, sama dengan induknya. Oke, kemudian meiosis. Ini meiosis agak sebenarnya mirip ya. Ini adalah, nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini mirip ini ya, profase, metafase, anafase, telofase. Nah, setelah sampai telofase ini, itu terjadi. Nah, ini terjadi profase 2. Jadi yang tadi sudah 2 ini akan membelah lagi. Setiap satunya belah. Nah, anaknya jadi berapa ini? 1. Oke. Balik lagi ke mitosis. Sekarang meiosis berarti jadi 4 ya. Oke. Balik lagi, salah pencet. 1, 2, 3, 4. Nah, memang kalau meiosis itu kan jadi 4. Nah, berarti N sama N. Nah, sel anakannya nggak mungkin sama dengan induknya. Lihat saja, ini sama sini. Beda ya, beda. Nah, ini biasanya pada sel-sel gamet atau sel-sel kelamin. Oke. Nah, itu nanti bisa sambil dibaca lagi, dilihat lagi. Oke, lanjut. Nah, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Itu tadi memang hari ini cukup pembelajarannya tentang pembelahan sel. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang alat reproduksi baik di wanita maupun pria, sampai nanti proses mengandung, melahirkan, nanti ada juga menstruasi. Nah, ada lagi nanti penyakit-penyakit yang bisa mengenai sistem reproduksi. Jadi sebelum
sampai ke sana kalian harus paham tentang pembelahan. Nanti kalau sudah paham semua, bisa mengerjakan tugas. Nah, itu kita baru ke alat reproduksi. Nah, karena ini mempelajari alat reproduksi, ya santai aja ya. Nanti yang perempuan bisa paham sama alat reproduksinya sendiri maupun alat reproduksi pria, sebaliknya untuk pria. Nah, itu untuk ilmu kalian masing-masing. Nah, saya ingatkan jangan lupa absen dan kerjakan tugasnya. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung chat ke saya, bisa japri, bisa di grup. Jadi kalau di grup bisa nanti ada yang paham, bisa langsung dijawab. Nah, yang jangan lupa lagi minggu depan berarti nanti ada pembelajaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.